Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kita kali ini yang mengangkat tema sabar dan sholat sebagai kunci kekuatan menghadapi hidup. Kita akan membahas Quran Surah Al-Baqarah ayat 153 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Nah, sudah hadir bersama kita Mbak Duratun Nisa, Mbak Gali, Mbak Khalilah, dan Mbak Hanifah. Kita akan gali bersama makna ayat ini dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita mulai ya dari Mbak Duratun Nisa. Menurut tafsir, apa sih makna sabar dalam ayat ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Mas Fauzan sudah mengundang saya ke acara podcast ini dengan tema sabar dan sholat, kunci kekuatan menghadapi hidup. Nah, langsung saja saya jawab ya. Tafsir dari Quran Surah Al-Baqarah ayat 153 ini sangat relevan ya Mas. Jadi sabar dalam ayat ini itu mencakup 3 aspek, yaitu yang pertama sabar dalam ketaatan. Nah, sabar dalam ketaatan di sini yaitu konsisten menjalankan ibadah. Yang kedua yaitu ada sabar dalam menjauhi maksiat, artinya kuat menahan godaan. Yang ketiga yaitu sabar menghadapi musibah. Allah memerintahkan sabar karena sabar ini adalah kunci menghadapi semua ujian. Sholat pun juga penting Mas, karena menjadi sumber kekuatan spiritual. Dalam sejarah, Rasulullah dan sahabat selalu menjadikan sholat sebagai pelarian dari kegundahan. Nah, begitu Mas. Wah, luar biasa Mbak Nisa. Tadi disebutkan bahwasanya sholat merupakan pelarian dari spiritual. Nah, coba Mbak Galih, bisa jelaskan dari sisi psikologi? Tentu Fauzan, dalam psikologi sabar itu mirip dengan resilience, yaitu kemampuan bangkit dari tekanan. Nah, sabar itu adalah latihan mental yang memperkuat jiwa kita. Sedangkan sholat dari sudut pandang ilmiah itu mirip dengan meditasi. Gerakan dan bacaan sholat ini menciptakan ritme yang menenangkan sistem saraf. Sholat ini membuat seseorang merasa lebih tenang dan fokus, sehingga ia itu mampu berpikir jernih saat menghadapi masalah. Jadi seperti itu Fauzan. Jadi sholat itu seperti terapi ya Mbak Galih. Wah, keren banget. Sekarang ke Mbak Khalilah. Sebagai aktivis sosial, gimana pengalaman di lapangan terkait sabar ini Mbak Khalilah? Jadi benar banget teman-teman, seperti apa yang dikatakan Fauzan tadi, bahwasanya sholat itu bisa menjadi terapi, dalam artian bisa menjadi obat untuk kesehatan mental kita. Dalam perjalanan saya sendiri sebagai seorang aktivis sosial, saya sering bertemu dengan para korban bencana yang kehilangan segalanya, dalam artian kehilangan rumah, kehilangan harta benda, bahkan kehilangan orang-orang yang mereka cintai. Di tengah kondisi yang sangat memprihatinkan ini, saya menyaksikan sendiri betapa besar peran kesabaran dan sholat dalam menjaga mereka agar tetap tegar. Kesabarannya mereka jadikan sebagai pelipur lara sekaligus menjadi jembatan menuju ketenangan hatinya. Jadi kalau hatinya tenang, maka pikiran dan badannya akan ikut baik-baik saja. Sementara sholatnya mereka jadikan sebagai pengingat dan pegangan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tuh nggak pernah meninggalin mereka dalam kondisi apapun. Ngomong-ngomong kayak gini, saya jadi keingat sama satu kisah seorang ibu yang sempat ngobrol dengan saya di suatu bencana. Ibu tersebut tuh rumahnya sudah diterjang bencana. Nah, saat itu beliau hanya memiliki sedikit barang yang tersisa. Namun dengan penuh keikhlasan beliau tuh berkata, saya yakin Mbak bahwasanya Allah tuh tidak meninggalkan saya. Saya yakin sekali bahwasanya Allah tuh sedang mempersiapkan solusi untuk masalah-masalah saya. Jadi saya akan tetap bersyukur walaupun kondisinya kayak gini, tidak memiliki apapun. Justru hal seperti inilah yang membuat saya tuh semakin khusyuk melakukan sholat, semakin meningkatkan keimanan, karena saya tahu bahwa Allah tuh Allah tuh pengen nolong langsung saya melalui cobaan-cobaan yang diberikan. Nah,
ibu tersebut tuh tidak pernah sekaligus menunjukkan tanda-tanda ingin menyerah. Nah, keyakinan dan keimanannya justru menjadi cahaya yang menerangi jalan hidup beliau. Nah, kisah seperti ini yang sangat bermanfaat, bahkan sangat menginspirasi, terutama bagi saya sendiri, bahwasanya saya yakin sekarang bahwasanya kekuatan manusia tidak selalu berasal dari fisik dan materi, melainkan dari keyakinan dan iman yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat bukan hanya kewajiban, tapi juga sumber energi spiritual yang memampukan seorang untuk bangkit dari keterpurukannya. Bahkan di tengah kondisi yang sangat terpuruk, ibu tersebut bisa menjadi bukti bahwa siapapun yang bersabar dan terus berpegang teguh kepada Allah, pada agama, pasti akan menemukan jalan untuk menuju kebangkitan, bahkan menuju kemenangan. Wah, Masya Allah, kisah yang sangat menginspirasi Mbak Khalila. Nah, yang terakhir Mbak Hanifah, sebagai motivator, gimana sih cara kita membangun sabar dan menjadikan sholat sebagai penolong kita? Baik Mas, jadi gimana sih cara kita membangun sabar dan menjadikan sholat sebagai penolong? Jadi gini Mas, sabar dan sholat itu ibaratkan dua sayap burung. Untuk terbang menghadapi ujian hidup, kita itu butuh keduanya. Ada nih beberapa tips dari saya. Yang pertama, berlatih sabar, seperti mulai dari hal kecil seperti menahan marah atau kecewa. Kemudian jadikan sholat itu sebagai prioritas, bukan hanya sekedar rutinitas. Rasakan setiap bacaan di dalam sholatnya. Kemudian berdoa, mintalah kekuatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat ya, Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Itu janji Allah. Wah, jawaban yang sangat luar biasa dari teman-teman semuanya ya. Terima kasih semuanya atas pembahasan yang luar biasa ini. Jadi teman-teman pendengar, sabar dan sholat itu adalah kunci menghadapi hidup. Nah, yuk kita aplikasikan nilai-nilai ini. Semoga kita semua bisa menjadi pribadi yang lebih kuat. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.